Pemirsa, tahukah Anda, Indonesia memiliki 6 istana presiden yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, antara lain Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Sering di Bali. Istana kepresidenan itu digunakan sebagai tempat resmi kediaman presiden, juga sebagai tempat presiden menggerakkan roda pemerintahan, atau menjadi tempat beristirahat tamu-tamu negara. Namun ternyata ada juga yang menyimpan cerita-cerita unik maupun kisah-kisah mistis. Lalu, seperti apa keanehan-keanehan yang terdapat di Istana Kepresidenan Republik Indonesia? Demi penghematan uang negara, dahulu Presiden Gus Dur memutuskan tinggal di Istana Merdeka. Sekedemikian, bukan berarti keluarga Gus Dur betah. Mereka mengaku banyak diganggu makhluk halus di istana peninggalan zaman kolonial itu. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, pernah mengaku di akun Twitternya bahwa istana yang ia tinggali sangat tidak nyaman dan seram suasananya. Bahkan sang adik Inaya Wahid sering diganggu oleh makhluk halus. Kejadian menyeramkan ternyata tidak hanya dialami keluarga Gus Dur, sejumlah pegawai istana juga kerap mengalaminya. Bahkan saking takutnya, untuk membersihkan lantai 4 dan 5 di Wisma Negara saja tidak ada yang berani, karena takut dengan penunggu di sana yang tidak kasat mata. Menurut ajudan Gus Dur saat itu, yaitu Munib Huda Muhammad, Presiden Indonesia kelima itu tidak menggunakan cara-cara mistis untuk mengusir keangkeran istana, melainkan dengan cara yang logis. Gus Dur membuka Istana Merdeka bagi masyarakat, sehingga di era Gus Dur, Istana Merdeka ramai dan tidak angker lagi. Istana Merdeka merupakan tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia yang terletak satu komplek dengan Istana Negara dan Binagraha, yaitu terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Istana dengan luas sekitar 2.400 meter persegi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jayda Mayo van Lansberg pada 1873. Tercatat setelah Presiden pertama Indonesia, Soekarno, barulah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memilih tinggal di istana. Kini Istana Merdeka ditinggali oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Pak Jokowi. Yang menarik, ternyata Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo bukan hanya tinggal, tetapi tidur di bekas ranjang Presiden Soekarno. Diketahui selama ini tidak ada presiden yang berani tidur di ranjang kamar sang proklamator itu, bahkan putri dari Bung Karno, Megawati Soekarno Putri sekalipun. Menurut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi termasuk salah satu presiden yang berani menempati kamar Bung Karno. Meski banyak informasi tentang bangunan tersebut yang penuh dengan cerita mistis, Jokowi mengaku tidak merasa terganggu oleh cerita-cerita itu. Dia malah merasa nyaman, sebab ia juga pernah tinggal di gedung tua saat ia menjabat sebagai wali kota Solo. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, saat ini Istana Negara menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara hingga jamuan kenegaraan. Namun ternyata ada sebuah kisah di balik salah satu acara pelantikan resmi di Istana Negara tersebut. Tepatnya saat pengangkatan Albert Hasimon sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bidang hak asasi manusia pada awal tahun 2012 lalu oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pelantikan, meja marmer yang dipakai sebagai tempat penandatanganan tiba-tiba pecah dan hancur berkeping-keping seperti habis dipukul dengan benda keras. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan pengamanan presiden atau Paspampres hendak memindahkan meja marmer setebal 2 cm tersebut. Walau sempat terkejut, acara pelantikan tak terganggu sama sekali. Diketahui alas marmer tersebut terlepas dari meja besi kerangkanya. Namun ternyata ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal metafisika yang konon pecahnya meja tersebut merupakan teguran dari penunggu meja marmer bagi sang presiden kala itu. Pemirsa, itulah 3 peristiwa aneh yang pernah terjadi di Istana Kepresidenan Indonesia versi Dewantara News.